Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu. Pertama kali kita bertemu, walaupun secara online tidak bertatap muka. Tetapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian dan kita semua untuk tetap belajar. Walaupun belajarnya dalam keadaan BDRA, belajar di rumah aja. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah Indonesia, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kita perkenalan terlebih dahulu. Karena mungkin di antara kalian ada yang belum pernah melihat saya, bahkan belum pernah bertemu dengan saya, sehingga kita tidak saling mengenal. Oleh karena itu maka kita akan saling mengenal, walaupun saya sendiri belum kenal sama kalian semua. Baik, kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, ya. Nah, sebelum itu saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Nah, ini nama saya, Isur Suryana. Dan ini nama panjangnya, ini nama pendeknya. Iya, betul. Sebenarnya nama asli saya itu yang ini, Suryana saja. Itu nama di ijazah saya itu yang ini. Dari SD sampai kuliah itu yang ini. Kalau nama depan ini nama panggilan, ya, nama panggung gitu ya. Kalau orang-orang sih sering menyebut saya gitu. Kamu boleh panggil saya Pak Isur, ataupun panggil saya Kang Isur juga boleh. Karena saya ini masih muda, umur saya masih 17-an lah, seperti Anda semua. Boleh panggil saya Isur, terserah kalian mau panggil saya apa. Yang penting jangan panggil saya Ibi Isur atau Ece Isur, itu tidak boleh. Karena saya ini laki-laki sejati, bukan KW. Oleh karena itu maka inilah nama saya. Nanti kalau misalkan kalian bertemu dengan saya dimanapun, boleh kalian panggil saya, sapa saya. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa kalian, karena saya tidak pernah melihat wajah kalian, sehingga saya tidak kenal gitu ya. Kalau kalian mungkin bisa sekarang melihat wajah saya gitu ya. Kalau misalkan samar-samar di jalan, oh itu kayak Pak Isur, nah sapa aja. Walaupun nanti salah orang nggak jadi masalah, menyapa orang itu kan baik. Oke, selanjutnya saya itu mengajar sejarah Indonesia di kelas 10 IPS 2 sampai 10 IPS 5. Karena di kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 1 sampai 10 IPS 1 saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Di kelas 10 IPS 2 sampai 10 IPS 5 saya mengajar sejarah Indonesia. Jadi kalian akan belajar sejarah Indonesia dengan saya satu tahun ke depan insya Allah. Dan suatu saat nanti kita akan bisa ketemu dan bisa bertatap muka, ya. Baik, para peserta didik yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan, kita akan mulai pembelajarannya. Tetapi, apa ini? Oh, ini salah satu prinsip hidup ya. Kamu boleh baca dan boleh amalkan, bagus. Oke, tetapi sebelumnya para peserta didik yang saya cintai dan yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa yang ada di layar sini. Nanti saya akan kasih di bawah linknya, di bawah materinya di bawah berbentuk PowerPoint. Nanti kamu bisa baca sendiri karena di bab pertama ini menurut saya itu sangat mudah untuk dibaca dan dipahami. Ya, untuk materi yang pertama ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya akan bacakan dan saya akan jelaskan sedikit. Selebihnya mungkin tidak akan saya panjang lebar menjelaskan. Kenapa? Satu, karena memang mudah untuk dibaca dan dipahami untuk materi ini. Yang kedua, terpatok dengan waktu, ya. Juga kuota kalian mungkin akan akan gampang habis gara-gara nonton video ini. Karena saya ini adalah salah satu orang yang tukang habiskan kuota. Oke, ya. Nah, pertama sebelum kalian mempelajari sejarah Indonesia,
di sini kamu dituntut untuk mengetahui dulu pengertian daripada sejarah itu sendiri. Nah, di sini sudah saya tuliskan dan nanti akan saya kirimkan PowerPoint-nya, tinggal kamu baca saya sendiri, tinggal kamu kerasa macana, rajin bacana untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, ini mungkin kamu sudah mengenal dari sejak SMP juga sejarah itu apa sih artinya, ya. Sejarah itu kan diambil dari bahasa Arab, sejarotun, ya, artinya pohon. Nah, kemudian diserap dalam bahasa Melayu sejarah kata sejarah itu diserap dalam bahasa Melayu dengan penyebutan berubah menjadi siajarah, gitu ya. Sejarah. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sejarah. Artinya silsilah atau keturunan. Itu arti asal mula kata sejarah. Kemudian, nah ini pengertian sejarah menurut KBBI, gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi sejarah itu artinya waktu lampau, ya, bisa disebut dengan riwayat, pengetahuan atau uraian tentang kejadian suatu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, itu sejarah, ya. Dan belajar sejarah ini penting, ya. Masa lalu itu luar biasa. Banyak orang yang jangan terlalu memikirkan masa lalu, pasti. Justru masa lalu itu penting. Untuk apa? Untuk jadikan pelajaran, pengetahuan untuk kita supaya lebih baik ke depannya. Dan kita mengetahui bagaimana apa yang terjadi pada masa lampau itu ketika kita mempelajari sejarah. Sehingga hal-hal yang buruk pada masa lampau itu tidak akan terulang lagi di masa sekarang. Dan hal-hal yang baik, positif di masa lalu itu bisa diterapkan lagi di masa sekarang, gitu ya, sehingga akan menjadi lebih maju. Jadi sangat penting sekali untuk belajar sejarah ini, luar biasa. Nah, ini pengertian sejarahnya, ya. Dalam bahasa Inggris itu disebutnya history, ya. Makanya di dalam HP-mu, Google-mu ataupun apa, di situ ada history, artinya pencarian, informasi pencarian. Jadi kalau dalam Google itu ada historinya, kamu tuh searching apa aja sih di Google itu, nah itu historinya, nanti ketahuan, ya. Kalau searching yang nggak baik itu ketahuan, nanti ada historinya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ya, itu mah tentang pengertian sejarah. Pada intinya sejarah itu adalah peristiwa atau hal-hal yang terjadi di masa lampau, ya. Nah, ini pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Ya, kau baca. Di sini saya tuliskan 3 di buku. Di buku itu ada beberapa tokoh yang mengungkapkan pengertian sejarah, ya. Nah, ini tinggal kamu baca saja pengertian sejarahnya. Kemudian ada 3 unsur penting dalam sejarah itu, ya. Ini yang harus ada dalam sejarah itu. Manusia jelas, ruang jelas harus ada, waktu juga, ya. Jadi ini syarat mutlak, unsur mutlak yang harus dimasukkan dalam ketika kita menuliskan sebuah sejarah. Harus ada pelakunya dong, ya. Kemudian harus ada ruang atau tempat terjadinya peristiwa itu. Kemudian jelas harus ada waktu, ya, waktunya harus jelas. Seperti misalkan terjadinya pengeboman di Jepang, di Nagasaki, ya, dan Hiroshima. Nah, itu kan ada waktunya, ya, ada ruangnya juga, ada manusianya juga. Hilang satu, nggak akan terjadi sebuah peristiwa, ya. Jadi tiga unsur ini harus ada supaya menjadi sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang sangat penting sehingga disebutkanlah itu sebuah sejarah. Nah, ini konsep waktu dalam sejarah ada 2 hal. Tinggal kau baca. Contohnya juga saya sudah tuliskan. Nanti di PowerPoint-nya kamu tinggal baca. Dan nanti nanti kalian apabila ada yang kurang mengerti, kurang dipahami ketika kamu membaca materi ini, kamu boleh tuliskan komentarmu di bawah, gitu ya. Di bawah classroom kalian, nanti di bawah kamu tuliskan komentar. Di situ boleh kamu bertanya, boleh kamu ingin berdiskusi, bebas di situ. Atau mungkin nanti saya akan bertanya, kalian yang menjawab, gitu ya.